Tapi persoalannya ya di beberapa diskusi, seminar, scholarship, akademisi, itu kalau sudah ngomongin investasi itu kayaknya kita itu hidup hanya kalau ada investasi. Nah itu karena tadi time Itu value. ideologi. Iya, time value of money. Enggak apa namanya, enggak yakin, enggak mandiri, enggak itu ya. Time value of money. Waktu itu adalah uang. Enggak, tapi begitu percayanya bahwa kehidupan bernegara tidak bisa jalan Tanpa investasi. tanpa investasi asing kayak gitu loh. Ini Iya. kita bicara, sementara kita selalu mengkritisi kedaulatan kita sudah dijual dengan Iya. harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan para pemirsa IC Daily Show yang selalu setia mendengarkan conversation to scholars kita, percakapan dua scholars. Ini kata-kata scholars juga menakutkan nih antara saya Khus Maria dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi. Kenapa Bang saya takutnya jangan sampai karena saya suka mengatakan scholars, nanti hisab kita hisab scholars nih. Dan itu lebih berat. insya Allah betul-betul niat kita karena Allah. Amin. Amin. Gitu ya, dakwah karena Allah, Amin. menyampaikan ilmu walaupun satu ayat kan Iya. gitu ya. Iya. Yang itu bukan karena fitnah viewer, bukan karena fitnah subscriber, bukan karena untuk dipuja-puji dan Iya. sebagainya, tidak. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang benar itu dari Adalah Allah, adalah benar, dan Ya. yang salah adalah salah. Itu kalau salah itu tentu saja dari kami berdua, itu tentu saja kita mohon maaf. Ini mohon maafnya di depan nih, walaupun nanti kita juga mohon maaf. Tapi tidak mudah memang karena ya memang kalau kita menggunakan terminologi scholars, akademisi, ya memang insya Allah kita masuk di bagian itu. Tapi nanti juga hisab kita juga akan agak panjang juga dalam konteks itu. Tapi Bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan hisab kita nanti ya Bang ya. Iya. Ya itu kita saling doa, mendoakan kami juga berdua ya para pemirsa IC Daily Show. Bang, kalau kita kan selalu kalau melihat percakapan kita selalu kita sandingkan antara what's going on, apa yang terjadi di dalam konteks global politics yang ada, tapi kemudian kita juga membahas tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Nah, kalau kita bicara tentang ini sudah lewat 6 bulan ya pemerintahan Prabowo kayak gitu ya, sudah lewat 6 bulan. Wah, yang namanya baik itu demonstrasi maupun terakhir isu tentang 4 pulau Sumatera Utara, Aceh yang kemudian dimasukkan ke Sumut, kemudian Sumatera Utara. Ini kok nggak belajar dulu juga begitu kan? Aceh menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara dan terus-menerus bergejolak dan akhirnya menjadi provinsi sendiri. Itu menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi. Jadi kalau kita paham bagaimana karakter dari Aceh dan karakter Sumatera Utara, ya nggak perlu kemudian kita jadikan satu yang seperti apa yang terjadi hari ini. Demikian juga kasus tentang ekstraktivisme resources. Ya, jadi bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang itu pertanyaan saya kemarin kepada aktivis-aktivis di LHKP Muhammadiyah, saya tanya apakah kepulauan Raja Ampat itu tidak masuk di dalam hutan lindung atau wilayah yang dilindungi secara undang-undang kita atau bagaimana kayak gitu, dan siapa sebetulnya di balik itu. Tapi sebetulnya ekstraktivisme resources tentang nikel, emas, batu bara ini sudah pada level yang Bang Nursi selalu mengatakan tidak hanya cukup kita sebetulnya kaya, tapi yang kaya itu karena rezim yang berkuasa yang berkong kali kong atau persekongkolan jahat antara elit politik dengan elit ekonomi kayak gini, pebisnis dan penguasa dan pebisnis di dalam konteks itu. Nah, kalau kita bahas tentang kebijakan
sosial. Kalau secara teoritik itu kan kita bagi menjadi tiga, Bang. Social Development Policies, bicara pendidikan, kesehatan, perempuan, penyandang cacat, HAM, lingkungan, dan seterusnya. Kemudian Economic Policies, Development Policies itu industri, pertanian, lapangan kerja, ya, dan seterusnya yang berhubungan dengan ekonomi dan makroeconomics. Ini yang keahlian luar biasa dari Bang Nusi kalau kita bahas tentang keuangan gitu ya, dan yang berhubungan dengan semua keuangan apakah perbankan, judol, pinjol, dan sebagainya, yang anggaran negara, ya, APBN maupun APBD. Nah, melihat sudah sampai seberapa ya kalau kita lihat isu pendidikan aja, ya, kita sekarang, ya, kalau kita lihat kan terus-menerus ini ada banyak masalah di dalam konteks ini adik-adik kita baru masuk perguruan tinggi, jadi itu yang diterima itu dari cuma berapa persen, nggak sampai 30%, Bang. Yang kemarin ikut ujian itu cuma 29,sekian% yang diterima, ya, universitas negeri, ya. Terus kemudian di MK katanya pendidikan gratis. Kira-kira bagaimana, padahal penyelenggaraan pendidikan kan negara tidak mampu menyelenggarakan pendidikan secara keseluruhan untuk TK, SD, SMP, SMA, dan itu ada masyarakat yang berpartisipasi. Kalau masyarakat yang berpartisipasi, tentu saja bagaimana operasional anggaran dari itu pasti dari masyarakat. Jadi ada beberapa isu yang kalau kita lihat bagaimana sebetulnya antara janji-janji. Jadi kalau kita rezim ini kan sebetulnya nggak cuma ini saja, kalau kita track ke belakang kayak gitu ya, sejarahnya dari mulai Prabowo ingin menjadi presiden, tentu saja banyak statement-statement kalau mau berkuasa mau ngapain dan sebagainya. Dan setelah berkuasa ini kira-kira apakah langkah-langkah terutama yang bidang yang selama ini Bang Nursi selalu mengkritisi, political ekonominya. Kita bahas tentang kalau IC kan defense dan politiknya, dan politik misalnya politik kesehatan, politik pendidikan, politik lingkungan hidup, ya, political ekonomi, tenaga kerjaan, keuangan, dan sebagainya. Sebetulnya ini arahnya, apakah arahnya itu sudah sesuai dengan apa yang, jadi kalau kita lihat ada rancangan atau rencana, kalau dulu kan ada repelitanya mengikuti langkah-langkah itu, atau sebetulnya seperti yang kayak cut and paste, atau dia potong di sini yang selalu kita disuruh, dia kan ahli strategi, ini adalah strateginya, atau udah kalau sudah jadi presiden kan harus ada transparansi dan accountability-nya juga. Nah, bagaimana Bang kita membaca persoalan domestik hari ini yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dari rezim yang berkuasa sejak Oktober, ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 9 bulan nih. Ya. Oke. Karena saya menyentuh soal pendidikan, saya langsung tertarik melihat perbandingan bagaimana cara Cina yang punya penduduk 1,4 miliar. Sekarang yang nomor 1 itu Cina atau India? Sudah dilampaui oleh India. Jadi India nomor 1, Cina. Cuma bedanya cuma berapa ratus juta, tipis. Bagaimana Cina mencerdaskan kehidupan masyarakatnya, dan di situ berhadapan dengan Amerika yang juga berusaha mencerdaskan kehidupan masyarakat. Saya mengambil studi tentang tingkat partisipasi pendidikan baik di Cina maupun di Amerika gitu. Ada perbedaan mendasar saya lihat. Nah, Amerika sebenarnya melihat jauh sebelum Donald Trump bicara tentang menghentikan pembiayaan pendidikan di negara bagian dan menyerahkan biaya pendidikan di negara bagian itu pada negara bagian, anggaran negara bagian. Sebenarnya mereka tetap melihat bahwa pendidikan adalah hajat hidup orang banyak, karena dia mesti keluarkan biaya karena untuk itu sejumlah universitas negerinya. Artinya Amerika tidak menganut sepenuhnya market, pasar pendidikan sebagai pasar. Dia tidak anut sepenuhnya.
George Washington University itu salah satu wujud sekolah yang negara misalnya. Ada beberapa sekolah yang itu, murah, lebih murah dibandingkan kalau swasta. Nah itu mau nunjukin bahwa Amerika juga bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya. Nah di Cina lebih dahsyat lagi, Husnul. Warga negaranya memang diupayakan untuk masuk ke dalam dunia pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan keterampilan khusus. Gitu. Hasilnya kelihatan, Husnul. Cina melampaui sejumlah indikator kemajuan teknologi, melampaui Amerika. Itu karena kata kuncinya satu, negara bertanggung jawab atas pendidikan. Dan aplikasi dari tanggung jawab pendidikan itu diterapkan ke dalam kebijakan perekonomian, kebijakan politik itu Husnul. Jadi kebijakan pendidikan dia tidak berdiri sendiri, dia punya mata rantai. Dulu kalau pakai istilahnya Wardiman Joyonegoro itu link and match gitu istilahnya. Ingat ya, ada cerita tentang bagaimana pendidikan disesuaikan sama permintaan pasar. Nah repotnya yang dimaksud permintaan pasar itu lebih ke permintaan pasar korporasi, bukan permintaan pasar negara. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita bicara link and match pada konsep Wardiman misalnya, maka pendidikan menjadi kata kunci untuk untuk mensukseskan korporasi. Padahal kalau kita balik ke konstitusi, dia tujuannya mencerdaskan kehidupan masyarakat, mencerdaskan. Nah itu dilakukan oleh Cina khususnya. Itu dilakukan oleh Cina. Bukan saya bilang Amerika tidak sukses, Amerika sukses mencerdaskan. Tapi lihat sekarang bagaimana tingkat purchasing power parity dan tingkat kalau pakai bahasa sederhananya, siapa yang paling menikmati masa liburan? Apakah warga negara Amerika atau warga Cina? Jadi pada masa liburan itu warga negara Cina itu menyebar kemana-mana melakukan liburan, pergi ke berbagai penjuru. Apa poinnya? Poinnya tingkat ekonomi mereka meningkat dan pada saat yang sama itu berarti pengetahuan mereka meningkat karena perjalanan meningkatkan pengetahuan gitu loh. Nah dari situ ketika ada seorang presiden di Peru, dalam pertemuan di Peru, menyatakan, silakan kalau mau investasi pendidikan di negeri saya, gitu. Saya terheran-heran. Dulu ketika di bawah reformasi seorang menteri pendidikan dari satu ormas keagamaan dan kemudian datang dari UGM menyatakan Badan Hukum Pendidikan dan kemudian kita batalkan gitu, dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, kita senang gitu. Tapi ketika kita melihat dunia pendidikan makin liberal dengan istilahnya sekarang badan hukum, badan hukum gitu ya, badan hukum milik negara gitu, ya akibatnya begitu, biaya pendidikan demikian mahal. Nah, dalam bahasa sederhana sebenarnya kalau kita mau menancapkan harkat martabat pertama bagi bangsa ini, tugas utama Kabinet Merah Putih dalam memperbaiki pendidikan. Jangan pelin-pelan. Jadi jangan bicara di satu sisi bicara tentang harkat martabat bangsa, jangan bicara kemandirian, tapi di dunia pendidikannya tidak ada investasi untuk melahirkan serius. Iya, untuk melahirkan kemandirian masyarakat, untuk melahirkan kemandirian bangsa. Nah itu indikatornya sederhana, Husnul. Membiarkan pendidikan hidup seperti ini itu tidak akan melahirkan anak-anak didik yang mandiri, Husnul. Tidak melahirkan anak-anak didik yang punya daya juang. Yang dalam bahasa sederhananya, kenapa kualitas anak didik kita sekarang menurun? Karena sejak S1 sudah hilang kajian filsafat ilmu. Nggak ada sudah. Tidak ada lagi kajian filsafat ilmu yang saya ingat sejak saya lulus ya. Sejak saya lulus dari S1 UI. Dulu kan kita bukunya Bung Hatta itu. Kita ngambil filsafat ilmu. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi gitu ya. Udah jauh. Nah, itu artinya daya analisis anak-anak S1 sekarang juga tidak memadai. Anak SMA aja. Apalagi Bang, kalau waktu itu dengan COVID. Jadi generasi COVID itu. Aduh. Ya itu kualitasnya ya. Langsung terjun bebas. Itu yang saya bilang sejak awal. Nggak inget sih dulu pernyataan saya bahwa krisis ekonomi, krisis multidimensi akan memukul satu generasi. Sekarang hasilnya udah kelihatan. Nah,
Ya kalau sudah bilang it said so gitu. You said so. Jadi nah kita nggak boleh pelan di situ. Itu dulu satu. Di dunia pendidikan kita harus tegas bahwa dunia pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dia mengalir dari posisi pemerintahan adalah format pendidikan yang menunjukkan keteladanan. Gitu. Jadi kalau kita bilang kita ingin mencerdaskan kehidupan masyarakat sebagaimana perintah konstitusi, maka pemerintahan Wajib menyelenggarakan. dunia pendidikan dan tokoh dirinya adalah teladan. Itu dulu. Ya, ingat sosum itu loh. Iya. Jadi menunjukkan si keteladanan itu gitu loh. Para pemimpin ya. Iya, para pemimpin. Kalau judul narkoba. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Anda jangan pernah bicara menjadi teladan kalau Anda pendukung judol. Anda jangan pernah menjadi teladan ketika Anda adalah pendusta besar. Anda jangan menjadi bohong. Iya, pendusta besar. Oh iya. Jangan bicara menjadi teladan kalau Anda bicara demikian hebat, gagap gempita, tapi dalam pelaksanaan nggak ada gitu misalnya. Nah, itu pendidikan, Musnul. Iya. Jadi itu makanya saya bilang, kalau tujuan kita memang ingin mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintahan adalah salah satu wujud pola pendidikan yang menunjukkan tingkat keteladanan negatif atau tingkat keteladanan positif. It said so. Gitu. Yeah, kita bilang gitu ya, bahwa kita bilang bahwa jadilah teladan. Nah, ketika Anda tidak bisa diteladani, maka Anda pasti telah mengalirkan energi buruk ke masyarakat. Ulang, Husnul. Di sini nih Husnul kata kuncinya. Ketika Anda tidak bisa menjadi teladan, tapi Anda tampil sebagai pemimpin, maka Anda telah mengalirkan energi buruk ke masyarakat. Dan siap-siaplah nanti Anda akan terhina. Itu rumusnya, Husnul. Nah, tapi karena ini agak sedikit ya, saya tambahkan model gitu. Kalau Bang Bersi melihat Cina, gitu ya. Itu 9 tahun ya dia yang ininya wajib pendidikan. Yeah. Dan juga ada model yang adult education. Ini kayak model di Australia itu juga ada. Jadi kalau masyarakat yang ingin kuliah tapi nggak usah degree yang besar, dia bisa ngambil kelas-kelas sore. Itu di Sydney University dulu. Itu banyak untuk community schooling kayak gitu ya, yang mereka buka ya, karena saya misalnya tertarik dengan bisnis, makanya saya mengambil beberapa mata kuliah bisnis kayak gitu. Dan itu ada adult education yang juga kampus yang menyelenggarakan ya, cuma ada kurikulumnya centralized, ada pressure yang dihadapi oleh ini spending. Kalau tadi bicara tentang sejauh mana APBN dari negara itu diperuntukkan untuk pendidikan, walaupun kalau Indonesia itu 20%, apakah 20% itu semuanya diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama kan, dua kementerian kan yang menentukan. Tapi di Indonesia itu banyak sekali. Kementerian Pertahanan punya universitas, dalam negeri punya universitas. Ini BUMN-nya sudah punya corporate university. Universitas. Kok istilahnya corporate university? Jadi bagaimana kayak gitu. Tapi ada yang model yang menarik, itu Kuba. Waktu itu saya bikin conference dan kebetulan Dubes Indonesia yang di Kuba itu dulu mahasiswa saya di S2 HI, yang juga orang Deplo dalam bentuk. Ya di sana juga sama free, ya. Tapi menariknya Kuba itu sampai doktor free. Jadi dari kindergarten sampai doktor free. Dan mereka mengkhususkan yang luar biasa itu science dan medicine. Dan yang luar biasa lagi karena mereka bicara equality, itu 72% yang kuliah kedokteran di sana itu perempuan. Dan setelah selesai mereka kirim itu ke Middle East, kemana-mana negara yang mengatur. Tapi lagi-lagi ini komunis, Bang. Kayak Cina itu juga kayak gitu. Kurikulumnya kurikulum komunis gitu. Pasti kan ada pesan-pesan apa di dalam konteks kurikulum. Jadi di satu sisi method, di satu sisi sistem boleh. Tapi kalau sudah bahas tentang kurikulum, kita juga berhati-hati. Nah nanti beda lagi dengan kurikulum yang Amerika, Australia, kan kita dibangun yang tadi itu dicekokin untuk kita bisa menjadi penyuara ideologi liberal kayak gitu ya, kapitalis liberal dan sebagainya. Nah ada juga kalau kita melihat Al-Azhar di Kairo, Al-Azhar itu Bang, mau mahasiswa Indonesia pun berapa ratus pun yang diterima gratis.
Tapi di sana yang dikuatkan itu wakaf, sedekah dari masyarakat sana yang membiayai kampus itu. Nah, kita bagaimana sebetulnya kalau kita bicara tentang government spending, masyarakat spending on education? Kalau kita lihat, kita menginginkan generasi emas 2045, tapi seberapa yang namanya negara menginvestasikan di dalam konteks itu kalau di dalam kajian ekonomi politik? Kalau sampai di situ sesungguhnya karena konteks social trust each other di Indonesia rendah. Itu bisa diindikasikan dari pendayagunaan Basnas dan wakaf. Kalau pakai indikator di situ, misalnya kelihatan. Dan itu menggambarkan, itu yang saya bilang, kita mayoritas Muslim, tapi itu sekuler. Sehingga kita tidak melihat bahwa pendidikan adalah public services. Iya. Harusnya kan public service. Public services. Itu makanya saya bilang tadi, kalau memang tujuannya memang mencerdaskan kehidupan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dunia pendidikan tidak boleh sepenuhnya diliberalkan, tidak boleh sepenuhnya dilepas ke pasar untung rugi gitu loh. Tidak boleh begitu gitu. Nah, itu kembali lagi ke dalam struktur pendidikan dan struktur kebijakan. Makanya kita tidak boleh, istilah saya tidak boleh clean plan melihat kebijakan pendidikan. Nah, Husnu tadi ngelihat Kuba, saya ngelihat Cina, saya ngelihat beberapa negara. Kalau saksi itu deh, lihat Singapura aja. Tanggung jawab pendidikannya bagus, kebijakan pendidikan terhadap masyarakatnya gitu, sehingga dia bisa universitasnya bisa masuk ke rating yang bagus di panggung internasional. Atau kita lihat nggak usah jauh-jauh juga di Malaysia, setelah dia belajar dari Indonesia dia bisa mereka bisa gitu. Kayak gitu ya, jadi melompat. Nah, yang lucunya beberapa waktu lalu gitu ya, saya diskusilah dengan pejabat di UI kayak gitu. Mereka ingin menjual kampus kita ke Cina, ngapain? Ya boleh-boleh aja sih, tapi hati-hati punya mahasiswa, karena di kelas saya aja juga ada mahasiswa Cina. Waktu saya tanya, ngapain kamu kuliah di situ? Intel ya, gitu saya kadang-kadang kan saya tanya. Artinya bagi bangsa maju, mereka akan melihat betapa yang namanya pendidikan itu bukan sekedar produk strategik, tapi produk strategik fundamental. Makanya tadi saya katakan centralized kurikulum ini komunis ateis, ataukah centralized kurikulum ini adalah sekuler atau liberal. Kayak model di Prancis dan di Swedia itu pendidikan misalnya diwajibkan murid-murid itu kan, kalau di Prancis kan nggak boleh nih pakai hijab sampai SMA karena dianggap masih anak-anak. Jadi SMA itu sampai SMA nggak boleh pakai hijab gitu. Ada undang-undangnya pula. Dan kemudian dalam kurikulum ada pendidikan LGBTQ. Nah, kalau ada orang tua Muslim, karena ada 5 juta masyarakat Algier Muslim yang ada di Prancis, 5 jutaan ya, nggak pas kayak gitu. Itu dia menarik kembali anaknya karena tidak disekolahkan jadi homeschooling, itu negara bisa mengambil anak itu untuk dikembalikan lagi ke kurikulum. Itu yang tadi saya katakan, model liberal sekuler ala barat, model komunis ateis ala yang tadi negara-negara komunis, atau kita bahas Pancasila. Iya. Atau kita bahas Islam. Atau maksudnya larinya nanti ketuhanan yang maha besar. Kurikulumnya seperti apa? Karena dulu semua undang-undang pendidikan kita itu bicara tentang apa? Iman, takwa, baru kemudian knowledge-nya di dalam konteks itu, kan begitu. Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Jadi kalau balik lagi tadi bahas tentang kebijakan pendidikan juga ada plan-plannya juga ya. Iya lah, karena tidak boleh diliberalkan, nggak boleh. Jadi kalau kita memang mau kembalikan semangat seperti semangat para pendiri republik, nggak bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ada di pembukaan yang tidak bisa. Jadi salah satu dari tujuan kita bernegara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tidak akan pernah yang namanya mencerdaskan ketika pasar yang bicara. Nggak bisa pasar. Susah. Karena kecerdasan akan disesuaikan sama kebutuhan mereka. Kebutuhan pasar. Dan selalu cara pandang filsafat pendidikannya adalah untuk bekerja, untuk jadi buruh. Ingat nggak? Menteri yang, dan itu benar ya. Ada kasus kemudian penggunaan anggaran apa itu, yang korupsi dan sebagainya. Iya, yang sekian triliun. Sekarang sedang diuji. Nah, kembali lagi kalau kita bahas itu social development policies-nya seperti itu. Dari social development policies apa?
Tapi balik lagi lah, kita di IC Trisul banyak sekali bicara tentang political economy. Kalau dari political economy kita, misalnya industri, pertanian, lapangan kerja, bagaimana sebetulnya ekstraktivisme resources, pengerukan sumber daya alam. Ada 3 kebijakan besar di ekonomi. Kebijakan besar pertama adalah soal mendirikan badan penerima negara. Kebijakan kedua mendirikan Danantara. Kebijakan ketiga soal Koperasi Merah Putih. Kebijakan keempatnya adalah impor sebebas-bebasnya, gitu ya. Berikutnya melanjutkan kebijakan hilirisasi gitu, di sektor pertama. Nah, mari kita lihat yang pertama soal kebijakan Danantara. Danantara, kebijakan ini adalah kebijakan yang memisahkan antara entitas politik dengan entitas bisnis gitu. Di balik kebijakan entitas bisnis dan entitas politik ini berarti Menek BUMN mau bicara sebagai entitas politik, sementara Danantara mau bicara sebagai entitas bisnis. Tetapi tegas-tegas kemarin Sri Mulyani menyatakan Danantara menggunakan dividen BUMN. Apa poinnya? Danantara tidak serta-merta bisa menggadaikan saham. Gitu. Nggak boleh. Karena persetujuan Menteri Keuangan. Kan 99,99% dananya dari jadi seluruh saham pemerintahan yang ada Danantara jika hendak didaya gunakan dalam rangka investasi atau dalam rangka permodalan harus persetujuan Menteri Keuangan. Itu pakai 17 2003 Keuangan Negara. Walaupun dari 17 2003 diberikan kuasa kepada Menteri BUMN. Tapi BUMN sekarang entitas politiknya sesungguhnya berada dalam posisi antara Menteri Keuangan sama Danantara sendiri. Ini yang kemudian merancungkan posisi, sehingga saya melihat memang Undang-Undang 1 2025 ini adalah undang-undang super kilat yang melahirkan banyak masalah. Di balik itu sebetulnya apa sih Danantara ini? Danantara sebenarnya sovereign wealth fund. Dia menggunakan kekuatan. Ini kan model-model liberal kayak di BI liberalkan, dimandirikan, Danantara ini sebenarnya model di mana keuntungan BUMN didaya gunakan sepenuhnya untuk investasi. Kan sebenarnya kalau kita pakai akuntansi, setiap yang namanya keuntungan itu dibagi 3. Mana yang dibagi, ya, mana yang ditahan, mana yang diinvestasikan kembali. Dibagi 3 itu biasanya semua. Ulang biasanya. Mana yang dibagi, mana yang ditahan, mana yang diinvestasikan kembali. Nah sekarang ketika Sri Mulyani menyatakan Danantara menggunakan dividen, maka sesungguhnya dia sangat tergantung pada RUPS si BUMN. Sementara RUPS BUMN tergantung pada Danantara. Ya kok tergantung kemudian pada pemegang sahamnya. Nah sekarang siapa nih? Nah di situ keputusan nanti penggunaan dividen sepenuhnya tergantung sekali pada Danantara. Mana yang mau dibagikan, mana yang tidak dibagikan pada BUMN yang saham pemerintahnya dominan. Nah pada konstruksi seperti ini, maka model Danantara adalah model capital intensive. Model padat modal. Nah, ketika bicara padat modal, maka kata kuncinya berikutnya adalah soal internal rate of return. Tingkat pengembaliannya berapa? Nah, kembalinya ujung-ujungnya ngebandingkan dengan yang namanya nilai tukar, ngebandingkan dengan suku bunga. Sepanjang internal rate of return-nya rendah, BIP-nya kelamaan, kalah sama yang namanya harga emas, ya naiknya harga emas, kalah dengan kenaikan jatuhnya harga nilai tukar gitu, depresiasi, maka Danantara tidak untung. Itu aspek keuangan, sepenuhnya capital intensif karena ceritanya padat modal. Maka indikatornya tidak suka adalah soal financial performance. Bedanya dengan BI? Kalau BI memang dia beroperasi untuk menstabilkan keuangan dalam rangka jual beli mata uang. Nah, di situ BI, dan statusnya dia punya kebijakan moneter yang tidak bisa diintervensi. Nah, ini soal BI terbatas hanya soal pasar uang dan stabilitas nilai tukar fungsinya.
Mainnya di situ BI. Dan kedua sistem pembayaran karena regulasi dan pengawasan perbankan diambil oleh OJK. Nah, Danantara tidak, Danantara sepenuhnya menggunakan uang dalam rangka menginvestasikan kembali. Jadi dia bisa, tapi dia bisa juga seperti posisi B, pasar uang. Nggak bisa. Jadi harus investasi. Dia bisa ikut main pasar uang, silakan jual beli pasar uang boleh. Tapi ada ketentuan. Ya, wilayah mana bisa diinvestasikan? Misalnya membeli surat utang. Membeli surat utang siapa? Atau menjual surat utang. Nah, ketika membeli surat utang, menjual surat utang, nah, kata kuncinya ketika menggadaikan surat utang, ini berhubungan dengan saham. Nah, di sini ketemu dengan namanya kekuatan Sri Mulyani sebagai pemegang saham. Karena tahun 2003, BUMN sebagai aset ya. Aset yang dipisahkan, aset negara yang dipisahkan, itu tetap ada di Menteri Keuangan. Dia dikuasakan kepada Menek BUMN. Menek BUMN sekarang entitas politik menyerahkan kepada Danantara. Nah, di mana plan plannya? Plan plannya adalah kalau dia memang capital intensif, maka kata kunci berikutnya adalah menghitung seluruh investasi untuk menunjukkan bahwa tingkat pengembaliannya adalah tinggi karena tujuannya memang melahirkan benefit, melahirkan profit. Nah, kalau dalam rangka kemandirian keuangan, maka harus masuk ke dalam wilayah public goods. Disitulah problematiknya ketemu dengan yang namanya Pertamina dan PLN. Nah, sekarang di sini kata kuncinya. Kalau begitu sekarang Danantara ini memainkan commercial goods atau memainkan memainkan public goods. Danantara ini memainkan public services atau public goods gitu. Public services sama dengan BUMN yang tadi dong. Nah, itu kata kuncinya. Jadi itu yang saya bilang ini mesti jelas dulu wilayah bisnis ini. Jadi, nah di sini balik lagi apa yang saya sebut sebagai ketegasan pasal 33 yang membedakan tentang mana commercial good, mana public goods, mana public services, mana commercial services, dibeda-bedakan. Mana yang kuasi. Nah, kerangkanya berarti penggunaan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang bertentangan dengan pasal 33 ayat 4. Maka ketika yang namanya Sumitra Institute didirikan, maka pertanyaan, Sumitra Institute ini mau ngapain? Mau masuk ke pasal 33 ayat 4 atau mau bicara pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang berhubungan dengan pasal-pasal ekonomi konstitusi? Nah, itu mesti jelas. Itu mesti jelas. Buat saya abu-abu. Kalau buat saya, sebagai orang yang mengerti hukum dan ilmu ekonomi, bukan sekedar ilmu hukum, tapi ilmu ekonomi, sebagai orang yang mengerti dan belajar, bukan di bawah pohon, bukan belajar dengan ijazah palsu, gitu ya. Bukan dan selalu berbeda cara pandang dengan selalu berbeda cara pandang dengan para pengajar, gitu ya. Karena kita bersanding soal referensi soalnya. Maka buat saya harus ada kejelasan. Bagaimana kita memainkan posisi Danantara dalam kerangka public goods dan public services, dalam rangka commercial goods dan commercial services, dan itu balik ke pasal 33. Nah, kalau melulu bicaranya capital intensive, maka sepenuhnya dia bicara tentang yang namanya commercial goods. Bang, tapi kalau dalam konteks itu sebetulnya Danantara bisa dikatakan sebagai auxiliary institutionnya BUMN dong. Sebetulnya kan sama aja. Enggak. Kenapa mesti harus dia menjadi? Dia bukan auxiliary, karena statusnya dia merupakan penggabungan kekuatan. Penggabungan kekuatan dia tidak auxiliary. Jadi tesis yang pernah saya bangun ketika saya di DPR dulu sampai dengan asal muasal Megawati berkuasa. Walaupun kemudian Megawati dalam kerangka itu tetap tunduk pada kekuatan neoliberal gitu ya, karena di bawah kelompok neoliberal yang ada di kabinetnya, saya melihatnya begini, betapa pentingnya BUMN memang diklasifikasi dalam core business-nya istilahnya. Core business-nya apa, diklasifikasi sedemikian rupa, lalu dibangun key performance indicator-nya karena berhadapan dengan indikator-indikator yang berbeda antara public services dengan public goods, antara commercial services sama commercial goods. Tapi di Danantara bisa investasi di komersial, BUMN kan enggak? Atau BUMN juga sama? Boleh, sama, tidak ada masalah. Cuma dia menjadi kayak, enggak, kalau dilihat dari kerjanya, struktur kerjanya dan sebagainya, ya sama aja kan antara BUMN. Tapi enggak, dia tetap ditentukan oleh si Danantaranya. Pertamina mau ngebangun, misalnya sekarang Pertamina mau ngebangun kilang, Pertamina kilang mau ngebangun gitu ya. Maka dia balik bicara dengan Danantara. Danantara, kami butuh uang nih. Butuh uang untuk bangun kilang. Nah, Danantara injeksi ke situ. Gitu. Biasanya kalau BUMN cuma mengambil
Nah, beberapa kemungkinan tadinya orang bisa melakukan dengan modal mencari kemitraan strategis, atau mencari IPO, atau mencari modal, atau mencari pinjaman, modelnya begitu gitu. Sekarang mereka balik dulu ke Danantara, nanti Danantara yang menyelesaikan, menyelesaikan untuk kebutuhan modalnya. Itu modelnya begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan, sepanjang tidak ada kejelasan soal public goods, public commercial goods, commercial services gitu ya, dan kuasinya, sepanjang itu sesungguhnya kebijakan bisa menjadi serba abu-abu. Bergantung sekali pada suka-suka pemerintah gitu. Misalnya ketika kita mau bicara soal katakan orang tadi bilang begini, wah infrastruktur, kita bangun infrastruktur supaya terjadi keseimbangan antara infrastruktur di Jawa dengan infrastruktur di luar Jawa. Faktanya tetap saja Jawa menjadi pusat pembangunan. Iyalah, Nggak bisa enggak, karena kepentingannya juga berbeda. di situ artinya ada kata kunci itu. Di situ ada kegagalan distribusi pembangunan, ada kegagalan distribusi kebijakan ekonomi kependudukan. Di situ Makanya saya dulu tahun 2010 aja sudah nulis artikel transmigrasi itu. Ya, itu saya baru ngomong itu. itu ekonomi kependudukan sebenarnya. Ekonomi pendudukan, dan itu sejak Belanda kan. Nah, balik lagi ke isu migran jadinya kan. Dulu kan ya negara-negara kerajaan zamannya Belanda kan, kita banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tahun pertama tahun 1905 ya yang transmigrasi ke Lampung. Tapi pada saat yang sama juga banyak sekali tenaga kerja orang-orang Indonesia yang kemudian dikirim ke Suriname, dikirim ke Kolombo, ke Madagaskar, ke Afrika Selatan, ya, menjadi tenaga-tenaga buruh perkebunan atau karena perlawanan terhadap Belanda kayak Syekh Yusuf yang kemudian dibuang ke Afrika Selatan. Kolombo kayaknya kurang jauh, Madagaskar kurang jauh lagi, akhirnya ke Afrika Selatan. Atau yang di Fiji ya, kita juga punya banyak yang di Fiji di dalam konteks itu. Saya Yusuf itu orang Bugis ya, dari Makassar ke sana. Yeah. Nah, itu di era apa namanya penjajahan. Nah, sekarang juga kalau kita bicara tentang migrasi tenaga kerja, kita mengirimkan juga tenaga kerja lower class, yaitu pembantu rumah tangga, ya pokoknya di dalam konteks lower class kayak gitu, sopir yang TKI TKW kita ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Middle East, ke Arab dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama kita juga menerima tenaga kerja asing dengan investasi. Ini balik lagi ke kebijakan investasinya, ini ada plan-plannya nggak di dalam konteks itu. Dan kemudian ini kan meneruskan sebetulnya, kalau kita bicara obor, ingat nggak Bang Nursi selalu bicara investasi yang 5I, 7I di dalam konteks itu. Jadi kalau balik ke soal tenaga kerja, balik dulu ke akarnya. Akarnya adalah kalimatnya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu balik dulu ke situ. Jangan langsung bicara undang-undang ketenaga kerjaan. Jangan langsung bicara konstitusi dulu. Jangan langsung bicara charter Asian Charter, gitu ya. Jangan bicara juga soal 17 Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal sehingga terjadi kebebasan tenaga kerja. Nah, kalimat tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Jadi tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dia pekerjaan yang ada di Indonesia tidak boleh sesungguhnya diserahkan ke tangan asing sepanjang orang Indonesianya mampu mengerjakan. Saya pernah mendengarkan langsung. Jadi ketika hilirisasi atau ketika namanya pembangunan pertambangan mengizinkan yang namanya tukang cuci, tukang ngepel, satpam, operator, supir, segala macam itu diberikan ke orang asing berdasarkan perjanjian turnkey project dan karena undang-undang Asian Charter, gitu ya. Dan Asian Charter kemudian punya perjanjian dengan Jepang, Korea, dan Cina, dan kemudian basis aplikasinya pada turnkey project, maka dilanggarlah konstitusi. Itu sudut mikirnya. Kalau bicara tenaga kerja, pelanggaran konstitusi itu kan bisa diimpeach. Bisa dimajukan.
Artinya sesungguhnya tidak bisa terjadi pembenaran atas posisi menghadirkan tenaga-tenaga kerja yang katanya orang Indonesia tidak mampu berbuat, padahal dia cuma menteri loh itu. Iyalah, menteri, walaupun menteri yang ngomong, tapi kan dia tidak berpengetahuan tentang konstitusi. Dia boleh menteri, makanya seorang menteri harusnya menguasai dulu konstitusi, dengan keahliannya dia bicara tentang konstitusi. Bagaimana konstitusi menyatakan, mengaturnya, konstitusi mengatur. Iya, di situ. Nah, itu kalau perspektifnya begitu. Jadi Asian Charter nanti berhubungan dengan namanya Undang-Undang Ras Diskriminasi, anti diskriminasi 38 lalu bicara nah, lucunya diskriminasi, Indonesia tidak boleh mendiskriminasikan tenaga kerja asing. Loh, untuk apa kita bikin negara? ambil contoh tuh bagaimana Trump sekarang. Bagaimana dia ngusir semua emigran. Iya. Namanya American First, Obama kan waktu itu. Iya. Sekarang Trump. Ya, lihat kelihatan gitu ya. Jadi artinya ketika kita ambil itu afirmasi sebetulnya. Iya, kebijakan afirmasi namanya. Kebijakan afirmasi. Jadi artinya kalau kita memang tidak ingin plan, maka terapkan saja konstitusi. Tadi undang-undang diskriminasi ras diskriminasi itu 38 2008. 38 2008. Berarti era SBY itu gitu. SBY. Jadi memang SBY memperkokoh lewat namanya Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, diperkokoh lagi lewat Asian Charter, diperkokoh lagi lewat Undang-Undang Anti Diskriminasi. Nah, di situ kalau dalam konstruksi pekerjaan dia harusnya mengaplikasikan tetap 27 ayat 2. Tapi ternyata mereka tunduk pada posisi undang-undang yang dibikin dengan merujuk pada Asian Charter. Berarti sebentar. Pada posisi Asian Charter itulah bukti Indonesia terdoktrin, terindoktrinasi, terdikte oleh Amerika. Amerika. Itu liberal ya? Liberal. Karena kata-kata Asian Charter sebenarnya aplikasi dari Trans-Pacific Partnership. Itu di bawah gagas Obama. Jadi Asian Charter itu sebenarnya gambaran Trans-Pacific Partnership-nya, namanya blok-blok perekonomian dulu namanya. Blok-blok perekonomian, NAFTA posisinya. Lalu kalau untuk yang namanya ASEAN disebutnya TPP, Trans-Pacific Partnership, gitu ya. Kalau untuk ini, diterapkanlah undang-undang Asian Charter, diterapkan undang-undang anti diskriminasi. Lalu disitulah muncul betapa sesungguhnya kita mengabaikan pasal 27 ayat 2. Itu pelin-pelan di situ. Kita nggak jelas. Berarti pemerintahan, saya malas itu ngomong, 2014 sampai 2019 yang kemudian kekuatannya Poros Jakarta Beijing yang dengan menggunakan OBOR dan BRI, PRI, jangan BRI ya, Belt Road Initiative, PRI, karena bahasa Inggris ya, OBOR sebetulnya juga One Belt One Road. Di dalam konteks itu dia sebetulnya diuntungkan dari undang-undang yang dibikin SBY. Ya, jadi perjanjian-perjanjian. Jadi setelah ada Asian Charter muncul Asian Plus 3 namanya. Ya. Asian Plus 3 itu ASEAN kerjasama dengan China, Jepang, dengan Korea Selatan dan dengan Cina. Iya. Nah, di dalamnya ada perjanjian kebebasan lalu lintas tenaga kerja. Nah, dalam lalu lintas tenaga kerja itulah dibikin syarat untuk dokter gigi gimana, untuk ahli lingkungan gimana, untuk tenaga insinyur kayak apa, gitu dibikin semua. Untuk akuntan kayak gimana, untuk lawyer kayak apa, itu dibikin semua di situ. Sayangnya ketika mengaplikasikan dalam turnkey project, nah lanjutkannya pada turnkey project, yang muncul adalah tadi satpam, tukang ngepel, tukang cuci segala macam, supir, tukang yang datang dari luar. Nah, itu kita melanggar, itu kita pelingkan dengan pasal 27 ayat 2. Itu dalam perspektif itu saja sudah. Artinya sesungguhnya mereka on behalf atau menggunakan yang namanya argumen bahwa itu investasi. Bagaimana itu? Kayak bisa. Karena dia, walaupun Anda bicara tentang investasi itu, nanti ketemunya begini pertanyaannya. Sampai seberapa jauh capital intensif itu menjadi sama dengan labor intensif, Husnul. Padat modal akhirnya juga menjadi padat karya, gitu Husnul. Logikanya. Padat. Jadi padat karya. Labor intensif atau capital intensif. Jadi labor intensif atau capital intensif gitu ya. Itu sebenarnya Ingat mengatakan mengaplikasikan pasal 27 ayat 2 dengan pasal 23.
Pasal 23 itu bicara tentang fiskal dan moneter. Pasal 27 tentang pasar tenaga kerjanya dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Gitu melihatnya Husnul, cara berpikirnya. Persoalannya kalau karena kita konsepnya tadi plan diperbaiki nggak sekarang? Enggak. Undang-undang ini masih terus berlaku ya? Undang-Undang 1/2025 ya, untuk menunjukkan pada posisi capital intensif sebagai aplikasi lebih lanjut dari Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, sebagai aplikasi lebih lanjut dari Undang-Undang Asian Charter, sebagai aplikasi dari Undang-Undang anti diskriminasi, pada hakikatnya menunjukkan nggak ada urusan dengan tenaga kerja. Maka keluarlah kebijakan apa? Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu ditujukan dalam rangka tadi labor intensif. Sekarang pertanyaan, apakah labor intensif dalam Koperasi Merah Putih bisa terselesaikan? Saya bilang nggak bisa, karena dalam prakteknya Anda tidak menumbuhkan dulu modal sosialnya. Gitu cara berpikirnya. Jadi kan kita bilang tadi modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal kultural. Antara masing-masing modal dijembatani oleh modal digital, gitu loh. Iya. Begitu ngeliatnya. Konsepnya begitu. Konsepnya begitu gitu. Structure flow-nya. Ya, flow-nya begitu gitu. Nah, kalau modalnya begitu, maka kita nggak bisa bilang bahwa nggak boleh capital intensif lewat Danantara melupakan labor intensif. Gitu. Maka nanti dengan otomatis kita buka lapangan kerja. Oke. Maka pertanyaan besarnya menjadi seberapa besar labor intensif itu as long as SMS capital intensif. Tapi Bang, investasi asing di dalam konteks ini ya, itu kan nggak lewat yang sekarang di Danantara. Investasi asing yang mana dulu nih? Dia pakai apa itu? Yang ada kementerian BKPM, Badan Indonesia Penanaman Modal. Nah, itu usulan masing-masing kali itu. Jadi tidak Danantara hanya dalam rangka memenuhi program pemerintah. Tadi berhubungan yang publik tadi ya. Dalam rangka RPJMN. RPJMN. Nah, yang belum tentu cocok dengan GBHN. Oke. Karena GBHN-nya nggak ada. Nggak ada. Artinya belum tentu cocok dengan konstitusi. Betul. Gitu. Iya. Artinya belum iya. Oh, kembali ke Undang-Undang Dasar. Jadi belum tentu cocok sama misi, visi dan misi. Gitu. Iya. Jadi begitu balik-baliknya. Struktur Kementerian Investasi posisinya di mana? Iya, dia cuma sekedar menerima keinginan investasi dari pihak asing. Dia cuma sekedar melayani kebutuhan Danantara. Ya, itu yang disebut dengan kebijakan satu pintu. Ya, kebijakan satu pintunya diserahkan kepada BKPM. Tapi persoalannya ya di beberapa diskusi, seminar, scholarship, akademisi, itu kalau sudah ngomongin investasi itu kayaknya kita itu hidup hanya kalau ada investasi. Nah, itu karena tadi time value. Itu ideologi. Iya, time value of money. Enggak yakin, enggak mandiri, enggak itu ya. Time value of money. Waktu itu adalah uang. Tapi begitu percayanya bahwa kehidupan bernegara tidak bisa jalan tanpa investasi asing kayak gitu loh. Ini kita bicara, sementara kita selalu mengkritisi kedaulatan kita sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Asing dan asing. Nah, itu artinya Barat sudah berhasil mendoktrin gitu. Itulah indoktrinasi. Liberal itu begitu. Gitu. Artinya lo tanpa investasi nggak bisa. Yakinnya sehingga sila pertama ketuhanan yang Maha Esa udah hilang. Nah, sebenarnya itu pernah dibicarakan oleh Hatta. Hatta bicara begini. Kalau kita butuh uang untuk investasi ya kita penuhi dulu pada diri sendiri. Kalau kita nggak punya gimana? Kalau kita nggak punya gimana? Ya kita tanya ke masyarakat. Kalau masyarakat nggak punya gimana? Ya kita minta ke luar negeri, tapi luar negeri harus berhubungan dengan sesuatu yang produktif gitu. Jadi dibatasi juga. Nah, persoalan pokoknya mandiri jadinya ya? Atau berdaulat. Konsep pentingnya adalah investasi tidak menjadi sarana invasi. Tidak boleh menjadi sarana intervensi dan infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, gitu kan, intimidasi dan berikutnya inflasi, nggak boleh jadi itu. Nah, dari situlah muncul. Ya udah, kalau saya cuma ingin dagang saja gimana? Ya sudah, silakan bebas impor. Di situ muncul masalah.
Saya kemarin ketemu dengan para pemasok suku cadang bagi sejumlah TPM. Itu kebijakan pemerintah yang membebaskan impor mengacaukan situasi industri. Dalam bahasa sederhana, kebebasan impor itu mengakibatkan sesungguhnya deindustrialisasi. Disitulah implan, disitulah yang disebut dengan clean plan, karena di satu sisi bicara tentang bagaimana total kebutuhan dari dalam negeri TKDN gitu ya, pasokan dari dalam negeri, tapi sisi lain bicara kebebasan Tapi impor. sebetulnya konsepnya bukan deindustrialisasi tapi closing down industri dalam negeri. Itu jahat itu. Ya kan memang begitu, karena akhirnya lebih, memang dulu saya ingat saudara kita kemudian sudah almarhum si Faisal Basri waktu satu panel itu juga bicara tentang bagaimana lebih murah impor dibandingkan harus mempertahankan industri dalam negeri. Ya karena dia pahamnya liberal. Dia pahamnya liberal. Dia pahamnya free market. Enggak bagus loh ya ini Yarham untuk pemaafir lahu warhamhu wa'afi anhu, tapi intinya karena dia juga ahli ekonomi kan, jadi saya biasanya selalu mengutip kayak gitu loh. Kenapa? Karena mengatakan bahwa impor lebih murah dibandingkan harus mempertahankan kedaulatan, kemandirian petani, kemandirian ya tidak hanya ini, tapi itu bacaan saya sendiri mengajarkan politik ekonomi, kemandirian petani, kemandirian para industriawan kita, kemandirian dari industri-industri yang akhirnya closing down industri kita kayak tekstil dan sebagainya. Akhirnya hari ini kita dikasih bukti oleh Amerika. Apa? Dengan deindustrialisasi di Amerika terjadi namanya tingkat ketimpangan kanker stadium 4. Tingkat ketimpangan ras kanker stadium 4, ketimpangan ekonomi kanker stadium 4, ketimpangan ras juga kanker stadium 4. Itu karena deindustrialisasi sejak tahun 80 Husnul. Itu kita saksikan depan mata. Amerika langsung melompat ke high tech, langsung ke industri teknologi tinggi. Nah itu diambil oleh Cina. Sekarang Cina menjadi raja industri manufaktur dunia. Nah Indonesia sesungguhnya punya contoh kayak gitu, tidak boleh ngikutin. Maka ketika kami teriak-teriak deindustrialisasi di era SBY, itu orang pada diam. Nah sekarang angka-angka saya membuktikan bahwa deindustrialisasi gitu ya, yang telah terjadi di Indonesia sudah berjalan hampir 20 tahun. Itu loh sudah berjalan hampir 20 tahun. Artinya angka yang paling resmi adalah ketika kita melihat seberapa besar sektor industri manufaktur memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Di era Orde Baru dia bergerak antara 28 sampai dengan 30. Di era sekarang bergerak antara 18 sampai dengan 19 dan terus menurun. Maka tidak heran kalau sekarang kita punya Gini rasio tinggi. Antara yang maka tidak heran kalau kemudian PHK terus berjalan. Maka tidak heran kalau Bank Dunia, kita tumpangin aja deh, Bank Dunia bilang kemiskinan naik karena sedang terjadi 53. Karena yang sedang terjadi adalah deindustrialisasi. Nah, ketika Anda bebaskan impor, di situ langsung. Konsepnya Amerika Barat dalam konteks ini Chicago Boys ya, deindustrialisasi mereka karena buruh-buruh mahal, mereka kemudian berpindah. Jadi ada kemudian safety net projectnya berpindah ke IT, jadi teknologi IT. Kemudian industri-industri beratnya dia ekspor ke negara-negara seperti Indonesia yang membutuhkan, yang punya banyak tenaga kerja. Kemudian Indonesia, Vietnam, Malaysia dulu, terus kemudian Vietnam dan Cina di dalam konteks itu berpindah ke teknologi. Kemudian impor dibatasin kan, kalau di Amerika dibatasin luar biasa. Nah kalau di Indonesia, kalau kita mengatakan deindustrialisasi, tapi bukan kemudian kita nggak punya safety net projectnya, strategi politik ekonominya seperti apa yang terjadi, ya udah bebas saja. Makanya kemudian yang tadi Bang Nursi katakan, PHK, kemudian Gini rasio, kriminalitas ujungnya, dan kriminalitas ujungnya judol menjadi marak, pinjol menjadi marak, judol menjadi marak. Jadi dalam konteks mau bukti Husnul? ya, Indeks
kriminalitas Indonesia 2023 2024 meningkat. Termasuk juga Itu indikator perayaan meningkat. Udah kita bicarakan di sebelumnya, tapi Ya, saya baru buka indeks kriminalitas kemarin. Masya Allah, indeks kriminalitas Jadi meningkat. ada konsep deindustrialisasi yang memang dia masuk ke industri teknologi ICT kayak gitu ya. Ada kita deindustrialisasi tapi ya udah lu mati aja. Jadi membunuh itu tadi, closing down industri-industri karena tidak mampu yang namanya bersaing, negara tidak melindungi industri-industri Sebenarnya closing down sudah terjadi pada tekstil, Husnul. tekstil ya, makanya Closing down itu sudah terjadi. Indikatornya ditutupnya sejumlah. dulu yang Sitex Bukan, yang punya pemerintah. yang punya pemerintah ya. Industri tekstilnya yang ada di Senayan itu. Apa sih dulu itu? Kok ada di mulut ya? Banyak tahu-tahu lupa aja. Masya Allah lupa. Tahu. Ada 1, 2, 3, 4 dan kemudian hilang habis sudah. Industri pemintalannya. Iya. Industri pemintalannya. Nah, sudahlah kita tergantung bahan baku, industri benangnya pun kita tidak punya. Ya sudah habis sudah. Betul-betul closing down itu. Itu salah satu. Patal Senayan. Oh iya, benar, Patal Senayan, betul. Padahal Patal itu Senayan dulu 1. dulu Iya. industri sandang Patal Senayan. Iya. Masya Allah ya. Nah. Itu ikon sebetulnya. Iya. Asetnya diambil ke tangan ke swasta, ya kan? Iya. Jadi Sejak tahun 65 itu didirikan. poinnya adalah kalau Prabowo mau bicara tentang kembali lagi tentang kejayaan bangsa Indonesia, hal-hal begini nih yang mesti diperhatikan. Nah, Jadi, pada saat jadi kalau toh bukan pelin-pelan dalam ini, kembalikan ke arah iya, ekonomi konstitusi, Iya. pembangunan konstitusi, iya, yang kayak iya. gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, yang ketiga berikutnya soal hukum. Jangan ikut-ikutan jual belikan dong. Jadi jangan membiarkan juga, kita tidak pernah jelas nasib hukum korupsi timah. Yeah. Kita tidak tahu nasib hukum korupsi EKTP. Kita tidak tahu nasib hukum kasus korupsi Pertamina. Kita tidak tahu kasus hukum Pang hilang-hilang itu. artinya begitu banyak, dan pada saat sama Ada kalau kasus ijazah cepet bang. pada saat yang sama diakui bahwa memang korupsi tetap berjalan, manipulasi Akan dikejar sampai ya Antartika segala. Antartika. Ya, tapi poinnya bukan itu saya ingatnya. Tindakan-tindakan konkretnya dan akhirnya menyatakan kabinet saya baik-baik semua. Loh, padahal masyarakat menengarai sejumlah anggota kabinetnya diduga terlibat dalam masalah-masalah korupsi dan nepotisme. Dan KKN udah. Iya, di situ kelihatan gitu. Nah, Kolusi nepotisme. artinya dalam bahasa yang sederhana, ketika muncul juga kasus Raja Ampat, ketika muncul kasus yang namanya empat pulau berebut antara Aceh, kita bilang berebut ya, karena sudah ada KPRC dan ternyata memang itu punya Aceh gitu, posisi. Dan ini kan mesti menunjukkan satu gambaran bahwa hukum memang tidak boleh berada di atas satu kelompok. Hukum berada di atas segala-galanya. Jadi Justice. Jadi rule of law-nya itu bukan rule of power gitu loh. Bukan rule of power gitu, tapi rule of law-nya yang mestinya hidup. Rule of konstitusionalnya yang mesti hidup. Nah, itu nunjukin bahwa kita memang negara hukum berkeadilan, negara hukum berdasarkan Pancasila gitu loh. Jadi hukumnya bentuknya berdasarkan Pancasila yang kita mau bilang di situ gitu. Tapi belum ini ya. Jadi belum ada gerak dari Belum ada kelihatan. Nah, itu semua problematiknya karena parcoknya sudah merambah kemana-mana gitu. ya itulah, itu balik-balik lagi modern nation state. Tadi keputusan polisi dihadirkan. tadi yang kita bicara sebelumnya sebelumnya parcok itu keputusan Bilderberg 9697 gitu loh. Itu seluruh dunia dan Seluruh sebetulnya dunia. dari awal pembentukan polisi itu juga memang to serve, bukan constitution to serve the people, enggak, to serve the ruling power Power holder. Emang dulu kan Ya, polisi begitu ya. itu Jadi- maksudnya dunia ya dalam konteks itu. Jadi itu tadi kita bicara sosial, kita bicara ekonomi, kita bicara hukum. Hukum. Di politiknya yang kelihatannya itu, ya kalau kita tidak mau bicara gaduh, jangan bicara demokrasi liberal.
Karena demokrasi liberal pasti itu gaduh. Iya, pasti Messi, karena pasti gaduh. ada civil and political liberties, Iya. kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers. Nah, disitulah. Jadi ada yang nggak mau gaduh, padahal siapa? Tapi balik lagi Bang, kalau mau kayak gitu, ini gimana dengan generasi muda kita? Nah, itu tadi saya bilang begini, jadinya yang selalu ngomong gaduh, kita banyak ini, kita banyak masalah. Kenapa kita masih ngomongin yang ijazah, yang ini? Lah, suka-suka lah rakyat. Nah, itu artinya begini, Usnul. Kita gagal dalam membangun struktur mana yang merupakan self censorship, mana yang merupakan community censorship, mana yang merupakan social censorship, mana yang merupakan national censorship. Yang tujuannya adalah pada posisi hidup saling menghormati dan menghargai, gitu loh. Nggak mestinya kan begitu. Jadi harus ada batasannya. Betul. Individu, keluarga, masyarakat, terus negara. Iya, harus begitu. Jadi ketika kita bilang segala sesuatunya liberal, maka individu jadi kita balik lagi. Ya supremasi. Iya. Makanya demokrasi liberal itu supremasi. Ya. Karena itu, kalau saya kita nggak bisa kebijakan pelan itu dalam bahasa saya bukan sekedar double standar, multiple suitable standar. Sekarang kita ada multiple suitable standar sesuai gitu dengan kepentingan dari yang berkuasa. Itulah cerita format dari kekuatan yang besar mendikte kekuatan lemah. Itu selalu begitu. Kekuatan besar yang kuat pasti mendikte yang lemah. Nah, itulah multiple suitable standar. Nah, pemerintah dengan segala sesuatu yang dia milikinya nggak bisa dong mendikte kalau Anda memang mengakui kedaulatan itu milik rakyat. Nggak bisa dong. Kan people sovereignty. Iya, jadi nggak bisa dong begitu gitu. Kalau apalagi Anda mengakui bahwa yang namanya sumber dan ujung dari kedaulatan itu ada di rakyat, Anda nggak bisa dong begitu gitu. Jadi kita mau bilang, yuk bikin kebijakan yang berkesinambungan, tapi dia tetap berpijak pada kekuatan konstitusi sesuai dengan semangat pendiri bangsa, sehingga kita tidak mudah diacak-acak. Kembalikan modal sosial itu, kembalikan lagi namanya modal politik, kembalikan modal ekonomi, kembalikan modal kultural, sehingga dia tetap menjadi bangsa yang dihormati dan dihargai, bukan bangsa yang begitu dilecehkan, bukan bangsa yang dihina karena kebetulan kita sampai disebut ini apa sih kebijakannya sebagai policy confusion, kebijakan yang membingungkan, confusion policy gitu loh. Bukan confusionnya Cina, confusion bukan, tapi confused dalam arti bingung gitu, nggak bisa dong begitu. Jadi ya kalau padahal kan kita punya ideologi Pancasilanya. artinya sesungguhnya dibutuhkan tim kerja dari kepresidenan yang membangun garis lurus kebijakan. Iya. Jadi tim kerja itu selalu memberikan masukan agar kebijakan itu lurus gitu, lurus sesuai dengan konstitusi. Supaya kita tidak menjadi satu pemerintahan yang masuk dalam kategori omon-omon gitu, tidak masuk dalam kategori kebijakan pemerintahan yang besar dustanya gitu loh. Jadi tujuannya. Dan di dalam konteks ini nggak apa-apa, di dalam kok nggak apa-apa. Maksudnya ngomong juga nggak masalah, tabligh di dalam konteks menyampaikan pandangan, menyampaikan ini, karena pada saat yang sama karena eksekutif itu to execute, jadi mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan kita bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan dulu atau mensejahterakan dulu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau pakai kata pembukaan, mensejahterakan baru mencerdaskan. Kalau kita mencerdaskan dulu, kita mencerdaskan dulu baru sejahtera. Kalau nggak cerdas gimana mau sejahtera kayak gitu? Mensejahterakan rakyat dan ikut di dalam ketertiban dunia, keadilan, menjadi pemimpin dunia di dalam konteks itu. Jadi kadang-kadang ya kelompok-kelompok geng global yang nggak memberikan komentar-komentar diplomatis, kadang-kadang kita sudah terbuai dengan bujuk-bujuk rayu, dengan komentar-komentar puja-puji yang ada di pinggirnya udah selesai. Padahal PR-nya di dalam negeri luar biasa. Jadi dulu selalu kita katakan di dalam conversation kita, strengthening internal, kekuatan inward looking, kekuatan dalam negeri untuk kita bisa
Itu karena tadi balik ke Flourishing. pembicaraan awal, Mm-mm. ada kegagalan pendidikan kritis di Indonesia. Itu. Jadi itu tugas PR kita. Ya. Demikian ya. Ya. Mudah-mudahan berguna. Kalau sampai kita nanti lanjutkan bagaimana dan sebagainya. Tapi Ya. kali ini sampai di sini dulu Terima kasih. conversation kita. Kalau Ya. salah kami berdua mohon maaf. Ya, karena itu dari kami berdua, yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.